warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Hari ini kami akan berbincang mengenai perkenalan psikologi Islam, kalau bahasanya disebut ta'aruf psikologi Islam. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Dr. Haji Haryansah, MSI. Beliau adalah Ketua Program Studi Psikologi Islam, yang kami biasa kenal dengan Pak Ian. Halo Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian hadir juga di sini Ibu Isyatul Mardiati, MSI Psikolog. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Psikologi Islam. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah ya Bu ya. Karena banyaknya pertanyaan nih Bu yang muncul tentang psikologi Islam. Oke, mungkin saya akan buka pertanyaannya untuk Ibu. Mungkin Ibu bisa jawab. Kapan sih Bu psikologi Islam ini ada di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak? Iya, jadi program studi psikologi Islam ini sudah ada di Kalimantan Barat, dan kita juga cukup berbangga bahwa ini adalah prodi psikologi Islam yang pertama dan sampai saat ini di tahun 2020 ini adalah satu-satunya prodi psikologi Islam yang ada di Kalimantan Barat. Jadi prodi psikologi Islam ini sudah ada sejak tahun 2017. Jadi kita mendapatkan izin operasional dari Jenderal Pendidikan melalui surat nomor 1518 tahun 2017. Jadi kita mulai mendapat izin operasional di tahun 2017 dan mulai membuka penerimaan mahasiswa baru itu sejak tahun 2017. Jadi sampai di tahun 2020 ini insya Allah kita sudah angkatan keempat, dan insya Allah mungkin di tahun depan sudah bisa mengeluarkan lulusan pertama di prodi psikologi Islam ini. Luar biasa ya Bu ya. Selamat sekali lagi Bu dari saya. Oke. Oh ya, untuk Pak Ian mungkin apa sih Pak yang membedakan psikologi biasa ya yang tanpa Islam dengan mungkin dengan prodi psikologi Islam ini? Baik, mungkin yang paling mendasar itu adalah ada kajian keislamannya. Nah, itu yang membedakannya antara prodi psikologi Islam yang ada di kita ini dengan yang prodi psikologi umum yang di universitas yang lain. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke. Bisa. Oke. Mungkin untuk Bu Isyatul, bisa disebutin nggak Bu program unggulan apa sih yang ada di psikologi Islam ini Bu? Program unggulan ya. Jadi untuk di prodi psikologi Islam kita punya banyak sekali program unggulan, karena kita kebetulan di bawah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah juga. Jadi memang sudah ada program-program yang memang program dari kefakultasannya. Jadi misalnya kita punya program rumah literasi, kita punya program yang khas ke psikologinya adalah praktikum psikodiagnostiknya, ya kan. Kemudian kita juga punya banyak kegiatan-kegiatan magang, ya kan, kegiatan magang, kegiatan praktikum, dan juga kegiatan-kegiatan yang merupakan kekhasan psikologi juga adalah semacam klub-klub ya, klub-klub untuk pengembangan minat bakat mahasiswa yang ada di prodi psikologi. Jadi ada banyak klub yang sudah kita bentuk, ada klub menulis, ada klub mungkin tari, ada klub olahraga, ada klub penelitian ilmiah. Jadi banyak sekali klub-klub yang nantinya akan bisa membantu mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi-potensinya mereka. Oke. Terima kasih ya Bu. Oke. Pak, program studi psikologi Islam sendiri ini punya visi dan misi yang pasti ya Pak ya. Bisa dijelaskan visi atau misinya, mungkin tujuan kedepannya dari psikologi Islam ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih untuk visi program studi psikologi Islam. Prodi ini ingin menjadikan mahasiswa kita itu menjadi mahasiswa yang ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan psikologi, keislaman, dan kebudayaan Borneo yang akan kita capai pada tahun kira-kira 2027. Nah, dari visi ini kami kemudian menurunkannya menjadi misi yang akan kami jadikan sebagai patokan atau pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran, kegiatan akademik, dan
pengabdian kepada masyarakat. Nah, misi program studi psikologi Islam itu adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, psikologi, keislaman, dan kebudayaan Borneo. Nah, kemudian yang kedua, misinya adalah membentuk akademisi di bidang psikologi Islam yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, misinya adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan keilmuan psikologi Islam berbasis riset untuk kepentingan akademik dan masyarakat. Yang keempat, misinya adalah melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai psikologi Islam melalui pendekatan kearifan budaya Borneo. Dan yang terakhir, Mbak, misinya adalah kami ingin menjadikan seluruh sivitas akademika di psikologi Islam itu untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu psikologi, teknologi, dan atau seni keagamaan khas Islam Borneo. Nah, kalau tadi ditanyakan tentang apa yang akan kita kembangkan ke depan, saya punya visi untuk menjadikan prodi psikologi Islam ini sebagai tempat di mana orang untuk mencari tahu tentang apa saja yang menjadi perbincangan yang paling hangat di masyarakat pada hari ini. Kami ingin prodi ini memberikan solusi yang tepat bagi semua persoalan-persoalan masyarakat, terutama persoalan-persoalan yang berkaitan dengan psikologi. Nah, untuk mencapai tujuan semacam itu, maka kami dengan sangat intensif melakukan proses penelitian dan pengkajian keislaman dan psikologian Islam, supaya apapun yang kami lakukan itu dapat semaksimalnya diterapkan untuk memberikan solusi bagi semua persoalan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat. Saya kira begitu, Pak. Oke. Sungguh jawaban yang luar biasa dari Pak Ian. Oke, kita lanjut ke Bu Isyatel ya. Oh iya. Mengenai visi misi yang sudah disampaikan oleh Pak Aryansa tadi, Pak Ian tadi sungguh luar biasa. Dalam untuk mencapai tujuan dari visi misi itu tersebut, pasti memerlukan fasilitas yang mendukung. Nah, apabila ada yang berminat untuk menjadi mahasiswa psikologi Islam di Pontianak ini, fasilitas apa sih yang mereka dapatkan dari kampus atau program studi ini sendiri? Ya, untuk fasilitasnya sendiri di Prodi Psikologi Islam kita punya ruang belajar yang cukup representatif. Sudah tersedia gedung kebetulan kita punya gedung kampus baru ya, khusus untuk PUAD. Kemudian di mana di kelas-kelasnya kita punya sarana prasarana yang cukup lengkap, meja kursi gitu ya. Kemudian ditambah dengan ada AC. Kemudian kita juga walaupun gedung tinggi kita nggak perlu capek-capek karena kita punya eskalator. Hanya ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang ada eskalatornya. Nah, kemudian kita punya fasilitas ruang perpustakaan dengan koleksi-koleksi buku yang lengkap, ya kan. Kemudian akses untuk ke jurnal-jurnal yang menjadi langganan kita. Kemudian kita juga punya fasilitas laboratorium, baik itu laboratorium eksperimen, laboratorium untuk assessment test, dan juga untuk observasi dan wawancara. Kemudian juga kita punya fasilitas tempat ibadah, ya kan. Kemudian kita juga punya ruang konseling khusus. Jadi kita punya layanan konseling baik itu untuk internal dalam di IAIN Pontianak dan juga untuk orang luar jika ingin melakukan konseling bisa di tempat kami. Kemudian juga kita punya ada lab komputer, ada lab bahasa, ada lab radio, ada lab televisi, ya, ada taman atau mungkin spot-spot yang juga dilengkapi dengan wifi yang bisa dijadikan tempat kita untuk berdiskusi di mana pun. Gitu. Sungguh fasilitas yang sangat lengkap sekali ya Bu ya yang disediakan kita dari punya gedung olahraga, ya kan? Ya, ada sarana kita punya gedung olahraga dan spot-spot khusus untuk berbagai bidang olahraga. Mau tenis bisa, mau futsal, kita punya area futsal sendiri. Gitu. Benar-benar fasilitas yang lengkap sekali ya Bu ya.
Jadi orang luar rugi kalau nggak masuk program studi psikologi Islam ini. Oke. Kemudian kurikulumnya seperti apa, Bu? Oke, kalau mengenai kurikulum, kita sudah menyusun kurikulum sedemikian rupa melalui workshop dengan melibatkan stakeholder dan beberapa unsur lainnya yang berkepentingan. Jadi kita sudah menyusun kurikulum berdasarkan KKNI, ya kan, di mana kurikulum itu sudah tersusun melalui dengan bentuk struktur kurikulum yang mana totalnya kurang lebih ada 150 SKS, di mana ada 144 mata kuliah wajib dan 6 SKS mata kuliah pilihan. Jadi kita punya beberapa bidang mata kuliah pilihan, jadi yaitu bidang psikologi industri dan organisasi, bidang psikologi perkembangan, bidang klinis dan dewasa, dan kemudian juga bidang psikologi pendidikan dan juga psikologi sosial serta bidang psikologi agama. Jadi ada 5. Ada 6 bidang yang bisa menjadi pilihan mahasiswa sesuai dengan minatnya masing-masing. Dia akan mengambil pilihan mata kuliah yang mana yang dia minati dari ke-6 bidang tersebut. Jadi dari 150 SKS itu 144 mata kuliahnya wajib diambil dan 6 SKS-nya bebas mau ngambil di bidang apa, yang mana itu semua sudah disusun sedemikian rupa sehingga insya Allah dalam 7 semester ya, dalam 7 semester itu mahasiswa sudah bisa menyelesaikan 150 SKS itu. Jadi sampai semester 6 itu mata kuliah wajib, dan semester 7-nya hanya diisi dengan PPL, KKL, seminar, dan skripsi. Jadi kalau misalnya mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang baik sehingga tidak ada pengulangan, atau misalnya nilai IPK-nya selalu bagus, maka insya Allah di 7 semester itu sudah selesai dan sudah bisa menyandang gelar sarjana psikologi. Terima kasih ya Bu ya. Pak Ian, ya. Keseruan apa aja sih yang kita dapatkan jika kita menjadi salah satu mahasiswa dari program studi psikologi Islam ini, Pak? Saya kira keseruannya banyak sekali ya Mbak ya. Dimulai dari layanan akademik. Nah kita lihat layanan akademik di IAIN Pontianak ini, saya bisa pastikan hampir seluruhnya itu sudah menggunakan layanan online. Mulai dari Anda nanti memprogramkan mata kuliah, kemudian Anda melakukan perkuliahan juga, dan apapun yang berkaitan dengan akademik sekarang itu sudah dilakukan dengan layanan yang online. Bahkan kalau dulu mahasiswa angkatan yang terdahulu itu kalau membayar SPP itu harus antri berpanas-panas. Nah sekarang tidak perlu lagi, kita sudah bisa membayar ya, SPP itu secara online. Dan itu bisa dilakukan di rumah masing-masing, tidak perlu lagi mendatangi bank. Nah saya kira ini kan sebuah inovasi yang dilakukan oleh IAIN Pontianak untuk bisa memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa. Nah kalau nanti Anda memasuki lingkungan kampus, dimanapun Anda berada, maka selama di lingkungan kampus itu tersedia layanan WiFi, dan itu diberikan secara gratis kepada mahasiswa. Sehingga kalau Anda udah bosan, boring, dan kemudian tidak mendapatkan ide, Anda bisa saja lakukan searching internet di situ. Anda bisa dapatkan informasi yang instan dan dapat dengan mudah. Nah, keseruan lainnya adalah kalau Anda jadi mahasiswa, di sini akan banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ada banyak UKM yang bisa Anda ikuti. Dan yang paling seru di psikologi ini, hari ini itu sedang dikembangkan sebuah program yang terintegrasi antara perkuliahan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, nanti adik-adik mahasiswa akan kita ajak setelah mendapatkan perkuliahan, mereka kita akan ajak untuk berlatih meneliti dan sekaligus mengabdikan ilmunya bagi masyarakat. Dan saya kira masih banyak lagi ya keseruan-keseruan lain yang nanti bisa Anda dapatkan. Paling tidak di psikologi Islam itu berisi dosen-dosen yang sangat humble, sangat baik, memberikan layanan akademik yang memuaskan. Mereka dengan sangat senang hati akan memberikan layanan akademik yang terbaik bagi Anda. Apapun yang menjadi persoalan Anda bisa didiskusikan kepada dosen-dosen. Yang saya kira dosen kami itu adalah dosen-dosen yang sangat qualified di bidangnya. Mereka sudah ataupun
menjalani proses pendidikan, apakah itu S2 dan S3, lulusan dari program atau sekolah atau universitas yang terbaik di Indonesia. Nah, karena mereka adalah dosen-dosen terbaik, maka tentu nanti mahasiswa akan juga mendapatkan layanan yang terbaik juga. Saya kira itu keseruan-keseruannya, dan samping itu juga memang kampus kami itu sedang berbenah. Kita sedang berbenah untuk memberikan suasana akademik yang enak bagi mahasiswa dalam perkuliahan. Di depan kampus kita ada spot untuk kami persiapkan untuk jadi taman, di mana nanti mahasiswa bisa berdiskusi dengan sesamanya. Atau dalam waktu-waktu tertentu, kita bisa lakukan event-event untuk kepentingan charity, pengembangan bakat, minat mahasiswa, dan seterusnya. Dan saya kira ini adalah prospek baik ya, saya kira, bagi siapa saja mahasiswa yang ingin masuk ke prodi psikologi Islam. Kami, para dosen, menyambut hangat kehadiran Anda di program studi kami. Dan mari, bersama kami, Anda akan mencapai cita-cita yang Anda sudah inginkan selama ini. Mari bergabung bersama kami. Saya kira begitu, Mbak. Sungguh luar biasa ya Pak ya. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apakah dapat menjamin nih Pak alumni melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi ternama? Kira-kira apa yang bisa dituju kira-kira prodi apa yang bisa dituju Pak? Baik, terima kasih. Sebagaimana semua program studi psikologi di Indonesia itu kan memiliki kesamaan karakter, kesamaan pengembangan bidang keilmuan. Nah, oleh karena itu saya kira jangan ada lagi keraguan bagi siapapun yang akan masuk ke prodi ini. Pasti Anda nanti ketika akan menjadi atau lulus dari program ini pasti akan bisa diterima di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Saya kira jangan ada lagi keraguan untuk itu, karena memang kita menyusun seluruh program akademik itu berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Nah, dengan demikian saya kira tidak lagi alasan bagi kita semua untuk skeptis atau apalah begitu ya. Sehingga saya yakin kalaupun Anda sudah menjadi alumni di sini, pasti Anda akan bisa diterima di perguruan tinggi yang ternama di Indonesia. Tentu di program studi psikologi juga. Saya kira begitu, Mbak. Mungkin bisa dieksplor lagi Pak, jurusan apa yang lebih spesifik yang bisa kita tuju? Nah, untuk yang studi lanjut itu ada 2 program yang bisa atau jurusan yang bisa ditempuh oleh alumni psikologi Islam. Program itu atau jurusan itu adalah program profesi dan program sains. Nah, Anda tinggal memilih apakah mau meneruskannya di program sains atau Anda fokus untuk meneruskan ke jurusan profesi. Oke, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Oh ya, sebelum kita tutup podcast yang sangat luar biasa ini Pak, adakah pesan atau kesan yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih Mbak Nurul. Oke, sama-sama Pak. Yang akan saya sampaikan kepada calon mahasiswa di PI atau siapa saja yang punya concern yang sama untuk mengembangkan psikologi Islam di Kalimantan Barat, mari bergabung bersama kami, kita perkuat kerjasama sehingga mendatang kajian-kajian keislaman khususnya di Borneo ini menjadi semakin semarak, dan paling tidak kita bisa memberikan tawaran yang lain. Ada distingsi yang berbeda yang akan kita kembangkan di sini. Paling tidak kajian-kajian keislaman itu akan semakin masif dan marak untuk kita lakukan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Saya kira begitu, Mbak. Oke. Sebelum saya akhiri podcast kita kali ini Pak, saya sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan informasi yang banyak sekali, dan juga tentunya waktu yang telah diberikan untuk berlangsungnya podcast ini. Ya, kepada Pak Ian, terima kasih Pak. Sama-sama. Bu, terima kasih Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.